Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali. Kita masih membahas buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita sampai pada pembahasan bab menjaga perasaan anak. Dan pada pagi ini kita akan melanjutkan poin-poin yang ada di dalam bab tersebut. Sebelumnya salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad SAW, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada pembahasan pekan lalu kita sampai pada poin yang ke-6, yaitu memberi bingkisan dan hadiah. Salah satu cara untuk menumbuhkan kedekatan kepada anak, sayang mereka dan cinta mereka kepada orang tua adalah dengan memberikan bingkisan ataupun hadiah. Yang mana ini akan dapat melunakkan hatinya dan akan memberikan pengaruh yang sangat besar ya terhadap jiwanya. Maka dari itu ya para orang tua hendaklah menyisihkan sebagian rezeki mereka untuk memberi ataupun membeli bingkisan ataupun hadiah untuk mereka. Dan hindari kita menjanjikan hadiah tapi kita tidak memberikannya. Itu termasuk kedustaan. Itu termasuk dusta, ditulis sebagai sebuah dusta sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Dan juga hadiah itu sudah kita jelaskan tidak harus mahal, tidak harus hadiah yang besar. Kadang-kadang hadiah-hadiah yang kelihatannya kecil ataupun sepele, tapi itu berkesan. Ya, yang penting adalah kesan dari hadiah yang kita berikan. Apalagi pada momen-momen yang spesial. Ya, misalnya ketika dia berhasil meraih satu prestasi misalnya, ya perlu kita beri mereka hadiah. Atau juga untuk merangsang kita katakan ke semangat dan keinginan mereka untuk melakukan amal-amal kebaikan. Nah itu perlu kita suntik juga, ya perlu kita beri kita katakan penyemangat juga dengan hadiah. Itulah kedudukan hadiah ya di dalam pendidikan anak. Jadi perlu ya kita memberikan ya ataupun menyiapkan hadiah-hadiah untuk anak-anak kita. Nah itu pembahasan yang kita jelaskan pada pertemuan yang terakhir. Kita masuk pada poin yang ke-7 pada hari ini, pagi ini, yaitu menghindari celaan dan cacian kepada anak. Jangan mencaci dan mencela anak. Nah ini tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun. Biasanya dilakukan oleh para orang tua ketika mereka marah, kesel sama anaknya. Ya, kadang-kadang perilaku anak membuat orang tua kesal ya. Dan kita harus memakluminya karena mereka perlu bimbingan. Mereka makhluk yang perlu banyak kekurangan dan masih perlu banyak dipoles. Ya, sering mencela dan mencaci anak itu akan menimbulkan penyesalan. Apalagi secara umum ya, secara umum seorang mukmin bukanlah orang yang tukang cela dan tukang laknat, tukang mencaci, tukang mencela. Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, suka melaknat, berkata keji dan berkata kotor. Ya, nah itu kepada semua manusia. Apalagi kepada anak, yang mana mereka adalah objek pendidikan kita. Nah, apalagi berlebihan dalam mencela dan menjelek-jelekkannya, yang membuat anak itu bertindak tidak baik dan mungkin bertambah buruk. Ya, karena manusia jika diperlakukan dengan kasar, bukan bertambah baik, tapi bertambah jelek, bertambah buruk. Ya mungkin dia tidak akan berhenti ya dari keburukannya itu. Bahkan mungkin menjadi-jadi.
Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenci perilaku seperti itu. Nabi tidak pernah mencela ataupun memaki anak kecil atas perilakunya, tindakannya. Ya, walaupun itu kadang-kadang yang membuat kita marah. Nabi pernah ketika sedang sholat, beliau sujud, tiba-tiba Al-Hasan datang dan naik ke atas punggung beliau. Dan Nabi tidak beranjak dari posisi sujud beliau hingga Al-Hasan pergi dari punggung beliau. Nah, ini menunjukkan rahimnya Nabi, sayangnya Nabi kepada anak, Jadi beliau tidak memarahi, memang perlu dimaklumi. Namanya juga anak kecil, Nah, jadi kitalah orang tua yang harus bisa banyak memaklumi apa yang dilakukan oleh anak. Walaupun ada hal-hal yang perlu kita tegur, perlu kita beritahu kepada anak. Tapi bukan dengan celaan dan cacian. Dengan metode pembinaan seperti ini, Nabi ingin menanamkan pada diri anak sifat pemalu, empati, ketulusan, dan mengikat mereka dengan akhlak mulia. Dan sikap Nabi tersebut memberikan kesan yang mendalam pada jiwa anak. Jadi perlu anak-anak kita diperlakukan dengan lemah lembut dan dengan kita katakan penuh dengan kebaikan, bukan dengan celaan ataupun cacian atau menjelek-jelekkan. Dan ingat, itu juga bisa menjadi sebuah doa yang buruk terhadap anak. Kita khawatir doa itu diijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keburukan itu benar-benar menimpa anak kita. Maka hati-hati mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, yang buruk kepada anak. Walaupun itu dalam kondisi marah, tahan diri, tahan lisan, Nah, Anas bin Malik menceritakan kepada kita bagaimana Nabi itu memperlakukan beliau, ketika beliau menjadi khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aku menjadi pelayan Nabi selama 20 tahun. Demi Allah, beliau tidak pernah berkata cih kepadaku. Dan juga tidak pernah berkata, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tidak melakukan ini? Itu kadang-kadang kita sebagai orang tua suka menyalah-nyalahkan anak, Memang anak itu salah begitu, Dan kita tahu itu salah. Dan tidak perlu kita memperkeruh suasana dengan mengekspos kesalahannya sehingga menjadi seolah-olah besar, dan dia menjadi merasa begitu bersalah dan seolah-olah tidak bisa lepas dari kesalahan itu. Nah, demikian, dan itu akan berat bagi seseorang, jangankan pada anak, pada orang dewasa saja. Kalau satu kesalahannya terlalu diekspos dan terlalu dibesar-besarkan, dia akan terintimidasi dengan itu dan susah dia untuk beranjak dari kita katakan hukum tersebut atau vonis tersebut. Nah, dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau tidak pernah menyuruhku kepada satu hal, lalu aku tidak melakukannya atau membiarkannya, kemudian beliau mencela diriku. Bahkan apabila ada anggota keluarga beliau yang mencelaku, maka beliau berkata, "Da'uh falau quddira aw law qudiya ayakuna kana." Nabi berkata, membela Anas dan berkata, biarkanlah dia. Gak usah dicela, maksudnya. Seandainya perkara itu sudah ditakdirkan terjadi ataupun sudah ditetapkan terjadi, maka pasti terjadi. Nabi menyuruh Anas pada satu tugas. Lalu Anas tidak melakukannya, tidak terjadi apa yang diperintahkan Nabi itu. Nah, keluarga Nabi, istri beliau mungkin yang lain-lainnya menyalahkan Anas. Tapi Nabi justru membela Anas dan mengatakan, biarlah, gak usah dicela. Tidak usah dicela atas apa yang sudah terjadi. Karena seandainya itu ditakdirkan terjadi, pasti terjadi. Nah, ini tidak ditakdirkan terjadi, tidak terjadi. Nah, demikian Nabi SAW menempatkan iman kepada takdir itu pada tempat yang benar sehingga tidak perlu menyesali apa yang sudah terjadi. Hingga dalam hal yang sangat kecil sekalipun, seperti dalam kita katakan peristiwa yang kita sebutkan tadi.
Ya itu kan mungkin perkara yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, kita menginginkan sesuatu ya pada anak ataupun istri kita, lalu itu tidak terwujud, tidak terlaksana, lalu kita kesal dan mencari kambing hitam. Itu sifat manusia. Ya, maka dicarilah kambing hitam, ya siapa? Ini si fulan gara-gara dan seterusnya. Dan ini tentunya sangat buruk ya. Nggak ada orang yang mau dikambing hitamkan. Ya, atas sesuatu yang terjadi dan kita katakan itu di luar apa yang kuasa dia. Maka Nabi memberikan contoh kepada kita di sini bagaimana menempatkan iman kepada takdir dengan benar di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Nabi menyontohkan kepada kita ya bagaimana ya bisa menerima takdir itu dan tidak perlu menyelesaikan suatu masalah itu dengan menimbulkan masalah yang mungkin lebih besar. Nah demikian. Jadi Nabi melarang ya anggota keluarga beliau mencela Anas atas sesuatu yang mungkin salah. Ya, Anas tidak melakukan tugas. Ya, tapi di sini ya kita harus mencari alasan, mencari kita katakan uzur ya kepada orang-orang yang mungkin melakukan satu kesalahan. Ya, nah demikian. Nah ini suatu hal yang sangat mulia sekali dan akhlak yang sangat agung. Ya, nah demikian. Mungkin ada yang bertanya, jika kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi, pasti anak-anak kita akan melawan. Makin melunjak kata orang sekarang ya. Nah, gimana Ustaz? Ini sering juga ya kita sampaikan dan biasanya ya respon dari para orang tua untuk membela diri mereka. Mereka akan berkata, jika kami melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi, anak-anak kami akan melawan kami. Atau mungkin ada yang berkomentar, anak-anak sekarang berbeda dengan anak-anak dahulu. Nah, jawabannya adalah, ya, sesungguhnya orang yang tidak tertarik dengan metode Nabi di dalam mendidik generasi Muslim yang sejati atau menganggap metode lainnya lebih baik, maka niscaya dia akan menemui kegagalan. Ya. Nabi tentunya melakukan itu bukan atas dasar hawa nafsu, tapi itu adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau. Perlu kita ketahui bersama bahwa yang kita hadapi ini bukan robot. Anak itu bukan robot, anak itu bukan benda mati. Ya, anak itu bukanlah suatu kita katakan makhluk yang tidak memiliki jiwa. Dia adalah makhluk yang memiliki jiwa, perasaan dan lain sebagainya. Nah, Allah yang menciptakan manusia lebih tahu tentang manusia tentunya. Dan Allah menitipkan cara-cara itu kepada Nabi SAW di dalam mengaplikasikannya. Ya, jadi ini yang perlu kita harus pahami. Lalu jangan buru-buru kita sangga kalau kita melakukan seperti Nabi ya kita nggak akan mungkin berhasil. Nah, jadi kewajiban kita para orang tua adalah mengikuti teladan Nabi ya di dalam bab ini. Karena Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu terdapat suri tauladan yang baik. Ya coba kita lakukan. Walaupun kita tidak seperti Nabi dan mungkin tidak bisa menjadi seperti Nabi. Tapi kita mencoba untuk mengikuti apa yang Nabi contohkan kepada kita di dalam mendidik generasi. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, mungkin kita tidak selembut yang dilakukan oleh Nabi. Tidak sebijaksana Nabi. Dan tidak bisa mungkin seperti Nabi di dalam menahan emosi dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita keceplosan, kadang-kadang kita kebablasan dan lain sebagainya. Ya, itu adalah kekurangan kita yang perlu kita perbaiki ya sebagai orang tua. Tapi ini adalah metode ilahi, metode Rabbani, metode yang dipakai Nabi di dalam mendidik ya manusia. Itu yang harus kita ikuti. Ya, terlepas hasilnya bagaimana. Ya, karena kita diperintahkan untuk mengikuti proses yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Hasil innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Allah tidak menyalahkan nabinya ketika tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Talib. Ya, karena itu bukan domain Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi telah melakukan yang terbaik ya kepada Abu Talib, mendakwahinya, membalas kebaikannya dengan kebaikan dan lain sebagainya. Walaupun Abu Talib pada saat itu kafir.
Tapi Nabi melakukan apa yang diperintahkan Allah, tidak melangkahi apa aturan-aturan yang ada. Bahkan sebelum perintah meminta ampun untuk orang-orang yang mati dalam keadaan kafir diturunkan, sebelum turun larangan larangan mendoakan orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, itu Nabi masih minta ampunan kepada Abu Thalib. Karena itu sebelum turun larangannya itu tidak melanggar. Coba bayangkan bagaimana Nabi ingin membalas kebaikan Abu Thalib. Nah, ini menunjukkan akhlak yang luar biasa. Ketika turun larangan baru Nabi berhenti. Nah, demikian ya. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti prosesnya yang sudah digariskan Nabi SAW. Hasil nggak ada yang tahu tentunya ya bagaimana hasilnya. Baik. Dan kita yakin bahwa dengan cara-cara seperti ini anak-anak itu pasti akan tersentuh hatinya, dan ada satu titik nanti dia akan terkesan dengan apa yang kita lakukan. Walaupun awalnya kayaknya melawan begitu ya. Karena hati anak-anak kita juga di tangan Allah, bukan di tangan kita. Ya mungkin saya harus ganas, saya harus tegas dalam arti kata kasar tegas. Ini kadang-kadang kita menyalahartikan tegas kita itu menjurus kepada kasar. Ya, dan membabi buta. Nah, kita mengira seperti itu, ya, dan seolah-olah dengan cara kita itu kita bisa menggeser hatinya, kita bisa mengambil hatinya, kita bisa mengarahkan hatinya. Kita lupa bahwa hati anak-anak kita juga ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lakukan prosesnya dengan benar, insya Allah hasilnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Manusia dari dulu sampai sekarang sama saja ya. Anak-anak dulu dan sekarang sama saja. Cuma berbedanya adalah kita katakan tantangan-tantangan yang kita hadapi ya. Nah, tidak sama tantangan yang dulu dengan yang sekarang. Tapi jiwa manusia sama ya. Nah, demikian. Cara-cara dakwah Nabi SAW itu berlaku sampai hari kiamat. Ya, bukan harus kita robah cara berdakwah Nabi. Ya, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Ajalah manusia dengan cara yang hikmah dan dengan pelajaran ataupun pengajaran yang baik ya. Ayat itu tidak berubah sampai hari kiamat. Karena yang kita dakwahi ini manusia. Dan itu metode yang dipilih Allah untuk berdakwah ya dipilih Allah untuk nabinya untuk berdakwah. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah ya. Jadi tidak perlulah kita tentang ataupun kita sanggah metode Nabi ini ya. Mungkin itu karena lebih kepada ketidakmampuan kita ya untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW ya. Nah, demikian. Tapi jangan lantas kita nafikan itu ya, bahwa nggak bisa lemah lembut sekarang. Kita lemah lembut diinjak-injak sama anak kita ya. Nah, itu kadang-kadang muncul kata-kata seperti itu. Ya, anak-anak sekarang makin pintar ya. Nah, itu kata-kata yang tidak layak untuk menyanggah cara Nabi SAW di dalam mendidik anak ya. Nah, demikian. Bukankah kita menyaksikan ya anak-anak yang terdidik dalam bimbingan Nabi ya, sebut saja seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr ya, yang dikenal dengan al-abadilatil arba'ah ya. Nah, Usama bin Zaid ya, itu menjadi pribadi yang baik, yang mudah diatur, tidak menjadi pribadi yang suka melawan dan sulit diatur. Ya, nah, hati mereka lembut. Ya, mudah diarahkan. Itu hasil didikan Nabi SAW. Nah, demikian ya. Bahkan ya para sahabat tersebut, anak-anak muda tersebut tumbuh menjadi pemuda yang patuh, figur bagi manusia dan sukses menjadi pemimpin umat. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Rasulullah juga bergaul dengan berbagai tipe anak ya, dengan beragam latar belakang. Tapi mereka semuanya keluar dari sisi Nabi dengan mendapatkan petunjuk dan hidayah. Ya, mereka menjadi saksi bahwa tidak pernah ada sosok guru yang lebih lembut, lebih baik daripada Nabi SAW.
para mirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ya cara seperti inilah yang terbaik ya di dalam didik anak-anak kita, yaitu apa? Hindari ya terlalu banyak mencela, mencaci, ya, memburuk-burukkan anak. Yang mana itu sering kali muncul dari orang tua ketika orang tua jengkel dan kesal sama anaknya. Ya, nah demikian. Ya, mungkin ya sangat beralasan ya ataupun bisa diterima alasannya saya silap, saya lupa, kan begitu ya. Nah, ya begitulah manusia ketika emosi kadang-kadang tidak terkontrol ya, tidak terkendali. Ya, namun itu yang perlu kita perbaiki. Nah, ada nasihat penuh hikmah terkait celaan ya yang dikemukakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau mengatakan, jangan sering mencela anak. Karena dia akan menganggap remeh tatkala mendengar celaan dan tetap melakukan keburukan. Sungguh nasihat yang demikian tidak lagi menyentuh hatinya. Ya, coba lihat ya. Al-Ghazali mengatakan, jangan sering mencela anak. Karena anak itu akan menganggap remeh. Ya, tatkala mendengar celaan, artinya sudah sering, sudah biasa mendengar celaan, dicela dia, ya apa namanya, kata orang Jawa muka gedek ya. Sudah keras kepala ya, hatinya membatu. Dan tetap melakukan keburukan. Ya. Sungguh nasihat yang demikian tidak lagi menyentuh hatinya. Ya, yaitu yang seperti itu tidak lagi menyentuh hatinya. Yang muncul perlawanan ya dari hatinya. Sering kita mendengar keluhan orang tua dalam hal ini. Anak saya makin dilarang semakin semangat melakukannya. Makin disuruh makin malas melaksanakannya. Sering gitu ya. Para orang tua mengeluhkan anaknya seperti itu. Anak saya makin dilarang makin semangat melakukannya. Makin disuruh makin malas dia melakukannya. Ya, maka jangan terburu-buru menyalahkan si anak. Barangkali cara kita yang salah, ya. Sebagian orang tua terlalu mengumbar perintah dan larangan kepada anaknya tanpa mengiringinya dengan penjelasan mengapa ia diperintah, mengapa ia dilarang. Ia berkata kepada anaknya, jangan begini, jangan begitu, atau lakukan begini, lakukan begitu. Ya, kadang-kadang instruksi-instruksi yang kita katakan seperti komandan perang itu ya. Ya, kepada pasukan mungkin bisa ya. Tapi kepada anak ya itu akan ya kita akan memberikan feedback yang negatif. Ya, nah demikian. Ya, dan juga anak itu perlu juga kadang-kadang mendengar alasan ya. Latar belakang ataupun argumentasi. Ya, anak senang mendengar argumentasi orang tua kenapa harus begini, kenapa tidak harus begitu ya. Ya, argumentasi perlu kadang-kadang kita sertakan ya di dalam perintah dan larangan. Ya, nah bukan hanya sekedar perintah ataupun bukan sekedar larangan. Ya, tapi hendaknya disisipi ya. Ya, dengan apa? Dengan ilmu. Ya, kenapa dia harus begini? Kenapa dia tidak boleh begitu? Ya, nah ini perlu disertakan sehingga anak mengetahui ya, dan itu motivasinya, itu mendorongnya untuk melakukan perintah itu dan meninggalkan perkara tersebut yang dilarang tersebut ya. Nah, maka hendaklah orang tua mendahulukan pendekatan yang persuasif dengan kata-kata yang bersifat informatif, yaitu hikmah ini, ya, daripada kata-kata yang bersifat instruktif. Perintah. Maka gunakan kalimat-kalimat ataupun redaksi yang informatif, yang lebih membekas dalam jiwa anak, ya, tanpa memperlihatkan intinya yaitu berupa instruksi. Dengan begitu tanpa disadari dia akan mengerti dan segera menuruti kehendak kita, ya, mengikuti kehendak kita, apa yang kita inginkan. Ya, dia bisa memahami. Maka kita katakan kita ini berhadapan dengan makhluk hidup, bukan benda mati, yang punya jiwa, punya hati, punya perasaan ya. Nah demikian. Jadi bukan main instruksi, main komando ya. Ini bukan prajurit perang ini ya, ini anak ya. Kita bukan komandan perang juga. Ya, kadang-kadang ada yang seperti itu di dalam pendidikan anak. Ya mungkin ya
mungkin ya dengan instruksi yang keras tadi ya, yang ada unsur pemaksaan, dia ikut. Tapi hati-hati ya, anak itu nurut, patuh di hadapan orang tuanya. Di belakang orang tuanya dia bertindak sesukanya. Nah ini yang tidak kita inginkan tentunya ya. Anak itu di belakang orang tua ya sukanya dia. Ya ketika ada orang tua, ada perintah orang tua, dia seolah-olah tunduk dan patuh. Mungkin dengan keterpaksaan ya darinya untuk melakukan apa yang diperintahkan itu. Maka Rasul memberikan contoh yang baik kepada kita ya dalam hal ini. Abu Hurairah menceritakan kepada kita, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita bahwa Al-Hasan bin Ali, ya cucu Nabi ini ya, mengambil sebiji kurma dari harta zakat dan hendak memasukkannya ke mulutnya. Ya anak kecil melihat tumpukan makanan yaitu kurma, menarik hatinya, dia datang, dia dekati, dia ambil sebiji, dia ingin makan. Melihat itu, Nabi spontan berseru, cih, ini adalah satu seruan untuk menegur anak supaya menjauh dari satu yang buruk, kotoran atau sampah dan jenisnya ya. Maksudnya buang dan keluarkan benda itu, ya kurma itu. Maksudnya agar Al-Hasan membuang dan mengeluarkan kurma itu dari mulutnya. Kemudian Nabi bersabda, berkata kepada Al-Hasan, jadi coba lihat ini, bukan sekedar melarang ya, tapi memberikan satu informasi kepada anak itu. Apa kata Nabi kepada Al-Hasan? Ama sya'arta anna ahlal bait la na'kulu sadaqah. Apa kamu tidak tahu bahwa kita ahlu bait tidak boleh memakan harta zakat? Ini informasi, ini ilmu. Ini kata-kata yang informatif ya. Ya, ilmu. Ya, yang tidak diketahui oleh Al-Hasan. Kalau dilarang saja, kadang-kadang anak itu kenapa saya dilarang gitu ya. Dia nggak tahu. Tapi ketika diberikan alasan, argumentasi, mungkin dia bisa menerima itu dan ini membekas. Anak itu mengerti ya, diomongi, apalagi dia sudah mumayyiz. Sudah mengerti apa yang kita katakan. Ya, pada waktu itu Al-Hasan masih kecil. Tapi hal ini tidak menghalangi Nabi SAW untuk menyampaikan informasi yang berharga bagi Al-Hasan. Bahwa keluarga Nabi, ahli bait, tidak boleh haram memakan harta zakat. Dan itu harta zakat, kurma zakat. Nah demikian. Dan ini ya, kalimat informatif berisi pelajaran ini itu begitu membekas pada jiwa Al-Hasan kecil. Ya. Sehingga terus diingatnya sampai dewasa. Ya sampai dewasa kata-kata Nabi ini ya. Informasi yang disampaikan Nabi ketika melarang beliau memakan kurma zakat tadi, sampai dewasa, sampai besar, itu masih terus diingat oleh Al-Hasan. Abul Hawra pernah bertanya kepada Al-Hasan ketika sudah dewasa, ini sudah besar. Ya, adakah satu kejadian yang masih engkau ingat bersama Rasulullah SAW? Ya, memori kenangan bersama Nabi ya. Yaitu kakek beliau. Maka Al-Hasan menjawab, ya ingat ya peristiwa itu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tersebut. Ya, aku ingat saat beliau mengeluarkan buah kurma dari harta zakat dari mulutku. Berikut saripatinya yang kumasukkan ke dalam mulutku. Lalu ia kembalikan ke tempat semula, kata Al-Hasan. Ya, nah demikian. Pada waktu itu ada yang mengatakan, wahai Rasulullah, tidak masalah kurma itu dimakan oleh anak kecil ini. Namun Nabi mengatakan, sungguh keluarga Muhammad sama sekali tidak halal memakan harta zakat. Jadi ini yang dikenang terus, ya diingat terus oleh Al-Hasan bin Ali hingga ia dewasa. Ada pelajaran yang penting yang bisa kita petik di sini, yaitu jangan kita pelit, bakhil untuk menyampaikan informasi ilmu kepada anak-anak. Apalagi ketika momen kita memerintah ataupun melarang. Bahkan itu adalah momen yang sangat penting ya, sangat tepat ya untuk menyampaikan informasi ilmu kepada anak ya. Nah demikian. Itu akan membekas pada hatinya dan dia akan melakukan apa yang kita katakan.
Pertama, dia bisa menerima, dan yang kedua, dia melakukan apa yang kita inginkan. Ya, nah seperti itu ya. Maka jangan hanya melarang dan menyuruh tanpa menjelaskan sebabnya. Jelaskan sebabnya kepada si anak, walaupun penjelasan yang singkat dan sederhana. Ya, niscaya anak itu akan merekamnya dalam ingatannya, ya, dalam hatinya sampai dia dewasa. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini satu contoh yang ditunjukkan oleh Nabi kepada kita semua, ya. Dan mudah-mudahan cara-cara seperti ini ya bisa kita aplikasikan ya di dalam mendidik anak-anak kita. Baik, itu satu hal yang perlu kita perhatikan di dalam pendidikan anak, yaitu menjaga perasaannya, jangan menghindari ya celaan dan cacian kepada anak. Ya, menghindari celaan dan cacian kepada anak. Nah, kemudian berikutnya, poin yang ke-8 di dalam pertemuan kita pagi ini adalah masalah mainan dan permainan anak. Memperhatikan mainan dan permainan anak. Ini sangat penting ya, karena dunia anak itu dunia bermain. Anak itu nggak bisa dipisahkan dari kata main. Ya, segala yang berkaitan dengan main itu mendatangkan kebahagiaan dan kesenangan bagi seorang anak. Ya, termasuk nggak bahagia waktu kecil adalah nggak dapat porsi bermain yang cukup. Itu kasihan anak itu ya. Kalau dia tidak dapat porsi bermain yang cukup sewaktu kecil. Orang bilang kecil nggak bahagia katanya. Ya, mungkin itu ya, definisinya ya. Nggak dapat porsi bermain, kesempatan bermain yang cukup. Ya, anak harus kita berikan porsi bermain yang cukup. Karena itu dunianya. Dia senang itu. Dan jangan batasi itu. Ada sebagian orang tua yang memperlakukan anaknya seperti orang dewasa, begitu ya. Nah, ini nggak tepat ya. Karena ada sebagian orang yang terlalu ekstrim di dalam perlakuan anaknya, ya, hingga anak kecil itu diperlakukan seperti orang dewasa yang harus mengerti, harus memahami, dan nggak boleh banyak-banyak bermain begini, dibatasi, dan ini ya Nabi juga nggak seperti itu ya. Memperlakukan anak-anak seperti itu, ya. Jadi berilah porsi bermain bagi anak. Cuma di sini adalah yang penting untuk kita perhatikan adalah memperhatikan bentuk mainan dan permainan yang dilakukan oleh anak. Ya. Nah, demikian. Orang-orang mengatakan ya bahwa salah satu metode pendidikan adalah belajar sambil bermain ya. Nah, karena mainan merupakan alat yang dapat memperluas pandangan dan pengetahuan si anak. Ya, sehingga ada beberapa sekolah ya itu menerapkan metode itu ya, bermain sambil belajar. Belajar sambil bermain gitu. Dan itu mungkin bisa dilakukan karena anak-anak itu kadang-kadang dia tanpa sadar ya dia diarahkan kepada satu nilai ya dari permainan-permainan yang dilakukannya. Maka yang perlu diperhatikan oleh para orang tua dan para guru adalah ya coba perhatikan jenis dan bentuk permainan yang dilakukan oleh anak. Apalagi hari ini banyak bentuk-bentuk permainan ya, mainan yang negatif, artinya tidak mendidik. Bahkan bisa menanamkan sesuatu yang buruk, negatif pada anak seperti kekerasan, kekejaman. Ya, nah ini harus kita katakan dikawal oleh para orang tua dan guru-guru juga di sekolah. Ya, nah demikian. Memisahkan anak dari dunia bermain itu salah. Tapi membiarkan anak bermain tanpa diawasi, ya, tanpa diarahkan, tanpa kita katakan perhatikan, ini juga satu kekeliruan juga para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi kita usahakan permainan-permainan itu yang memang permainan yang membawa satu nilai yang positif bagi anak, ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, ada nilai-nilai pendidikan di dalamnya, ada nilai-nilai belajar di dalamnya. Ya, maka coba perhatikan, ya, apalagi zaman sekarang banyak sekali bentuk-bentuk permainan anak. Ya. Nah, coba diteliti, ya ini mengandung unsur yang diharamkan atau tidak. Ya, maksudnya di sini ya kita katakan bisa membawanya kepada suatu akhlak yang tercela, kebiasaan yang buruk ya, ataupun pandangan yang negatif. Ya, ada beberapa hal yang tidak boleh menjadi boleh.
seperti ya boneka-bonekaan, gambar itu kadang-kadang ya itu dibolehkan bagi anak ya. Misalnya kita permainan-permainan anak ada yang dalam bentuk gambar, dalam bentuk boneka ya, itu kan dibolehkan. Seperti yang dinukil dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi pulang dari perang Tabuk atau perang Khaybar dan pada rak milik Aisyah ada tirai. Tiba-tiba angin berhembus dan menyingkap ujung tirai itu sehingga terlihatlah boneka-boneka milik Aisyah, yaitu mainan Aisyah. Nabi pun bertanya, "Apa itu hai Aisyah?" Maka Aisyah menjawab, "Pelan, bonekaku." Lalu Nabi melihat di antara boneka itu ada boneka kuda dari kain perca. Ya, pecahan-pecahan kain dirangkai jadi boneka yang memiliki sepasang sayap. Nabi bertanya lagi, "Boneka apakah itu yang ada di tengah?" Aisyah menjawab, "Itu boneka kuda." Jawab Aisyah, "Apa yang ada padanya?" Tanya Nabi lagi ya kepada Aisyah. Aisyah menjelaskan, "Ada sepasang sayapnya." Ya, maka Nabi bertanya kembali, "Seekor kuda memiliki sepasang sayap?" Itu kan ada satu yang imajinasi anak-anak ya. Maka Aisyah menjawab, balik bertanya, "Tidakkah engkau mendengar bahwa Nabi Sulaiman memiliki kuda yang bersayap?" Maka Nabi pun tertawa mendengarnya hingga aku bisa melihat gigi geram beliau. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Disahihkan Al-Albani di dalam kitab Adabuz Zifaf. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Bagaimana coba lihat Nabi ya. Kita katakan waktu itu Aisyah masih kecil ya. Dan kita melihat bagaimana santunnya Nabi ya, memperlakukan seorang anak ya ataupun anak ya terhadap dunia mereka, dunia bermain mereka. Nabi tidak membatasinya. Nabi bisa memaklumi dan memahami itu dan membuka dialog yang hangat, yang yang tidak interrogatif, yang cenderung menyalahkan atau menyudutkan, tidak. Tapi menambah satu kita katakan rasa kita katakan kedekatannya kepada pendidiknya ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian ya. Jadi ya seperti itu ya, Nabi memperlihatkan ya bagaimana cara untuk memperhatikan ya permainan ataupun mainan anak-anak. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah demikian, apalagi hari ini ya, banyak permainan-permainan. Apakah anak perlu dibelikan mainan? Ya perlu, apalagi itu bisa mendukung bakat dan talentanya ya. Misalnya ada sebagian anak laki-laki yang hobinya misalnya menukang ya, dibelikan alat-alat mainan alat-alat tukang kan begitu ya. Ya senangnya kepada hal-hal yang berkaitan dengan misalnya tanaman, ya bisa membelikan alat-alat ya. Sekarang ada miniatur alat-alat pertanian ya. Nah, sekedar untuk menumbuhkan ya kita katakan keinginannya untuk mendalami sesuatu yang menjadi minatnya. Ya wallahu alam bishawab. Itu adalah bentuk-bentuk permainan yang bisa mengasahnya lebih baik lagi, mengasah bakatnya lebih baik lagi. Ya para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan. Itu bentuk-bentuk permainan yang positif ya, yang memiliki satu kita katakan manfaat ya, faedah bagi si anak ke depannya. Ya wallahu alam. Nah, bisa tentunya setiap anak berbeda-beda minat dan bakatnya, yang tentunya orang tua ya, lebih tahu tentang anak-anak mereka di dalam bab ini. Baik, mungkin ya di situ ya pentingnya kita memperhatikan mainan dan permainan anak. Ya jangan dibiarkan begitu saja, karena sekarang ini banyak juga bentuk-bentuk permainan yang negatif ya, yang bisa membawa kepada hal negatif seperti mengajarkan kekerasan, mengajarkan pembangkangan, mengajarkan kekejaman ya. Kita bisa lihat hari ini banyak bentuk-bentuk permainan seperti itu ya, apalagi yang menampilkan darah-darah di situ, dan ini sangat-sangat buruk dan harus dihindarkan dari anak ya. Nah demikian, jangan biarkan mereka hanyut di dalam suatu permainan yang bisa membentuk karakter yang negatif ya pada diri anak ya, menjadi
memiliki jiwa pemberontak dan lain sebagainya. Karena ternyata itu dia dapatkan dari permainan yang dimainkannya ataupun permainan yang sering dilakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah ya, berkaitan dengan bab menjaga perasaan anak, yang mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik. Syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Bagaimana telah kita simak bersama materi dari mencetak generasi Rabbani ini, dan bagaimana pula cara menjaga perasaan anak, baik yang telah disebutkan Rasulullah SAW kepada anak-anak dalam menjaga perasaannya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, terkhusus bagi para pendidik, bagi para orang tua. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan pertanyaan di layanan pesan singkat. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Silahkan mungkin bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin mengajukan pertanyaan via pesan singkat ini. Baik, yang pertama Ustaz, ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, suami saya merupakan anak angkat dari mertua saya yang saat ini lumpuh akibat stroke. Sejak menikah sampai sekarang anak kami sudah berumur 5 tahun dan tinggal bersama mertua yang merupakan orang tua angkatnya tersebut. Karena tidak ada lagi yang mampu mengurusi beliau. Yang menjadi masalah, bapak mertua ini jika marah sangat mengerikan sekali, mencela dan kasar dan meledak-ledak, bahkan terkadang kepada anak saya yang masih balita. Mohon nasihatnya Ustaz, agar suami saya bisa berbakti, tapi juga kami bisa mendidik anak kami tanpa pengaruh buruk dari kakeknya tersebut. Iya, ini sering terjadi di dalam rumah tangga ya. Ada nakhoda lain yang juga menentukan arah, yang memberikan, ada koki lain yang memasukkan bumbu. Itu akan berantakan masakannya ya. Akan tersesat arah kapalnya, bahteranya, kalau ada 2 nakhoda, ada 2 chef atau 2 koki dalam satu masakan. Nah, itu tidak mungkin ya. Maka di sini ya, selaku orang tua kita harus memegang kendali penuh ya atas pendidikan anak kita ya. Nah, siapapun orang lain yang ikut campur ya atau nimbrung ya di dalam pendidikan anak kita, itu harus kita batasi. Ya, nah demikian. Yang sulit adalah orang tua tidak punya visi dan misi di dalam pendidikan anaknya dan menyerahkan kepada orang lain, ya kepada kakeknya, neneknya, dan dia tidak berdaya. Ya sudah, maka pengaruh yang masuk kepada anak adalah pengaruh kakek, nenek, ataupun orang-orang yang ya mungkin punya kendali lebih kuat di dalam keluarganya. Nah, itulah buruknya kalau kita dalam berumah tangga numpang ataupun nyandar kepada orang lain ya. Nah, orang rumah tangga adalah rumah tangga yang harus berdiri mandiri sendiri. Kitalah nakhodanya, kitalah pemimpinnya ya, kitalah qawamnya, kita yang menentukan arahnya. Karena kita yang bertanggung jawab atas keluarga itu. Kita selaku suami, ayah ya, selaku kepala keluarga. Sehingga pengaruh-pengaruh buruk itu bisa kita eliminir, ya, kita bisa jauhkan dari anak. Nah, di sini ya tentunya kita bisa kita bisa omongi kepada baik itu kakeknya, neneknya ataupun siapapun mereka ya, bahwa cara seperti itu salah di dalam pendidikan anak, bahwa kita mendidik anak tidak seperti itu. Ya, dan kita harus punya kita katakan wibawa, kita harus menunjukkan bahwa kitalah pemimpinnya, walaupun itu kita berhadapan dengan orang tua kita sendiri. Tapi ya sama orang tua yang perlu kita perhatikan adalah caranya ya, yaitu dengan cara yang hikmah, ya, tidak meninggikan suara di depannya, di depan orang tua, kan begitu ya. Dan berikan pengertian yang baik kepada kakek dan neneknya, sehingga mereka juga sadar bahwasanya yang bertanggung jawab atas pendidikan anak tersebut adalah kita, bukan mereka. Tapi kalau itu pembiaran dibiarkan, nah itu makin lama makin nggak jelas siapa yang memegang tongkat komando di situ.
dengan ya mungkin ya merasa mungkin si kakek merasa ini orang tua tidak tidak punya kita katakan policy di situ, tidak punya kuasa di situ, ya dia yang mengambil alih itu. Nah, demikian ya, misalnya si kakek misalnya seperti dia mencela, mencaci maki atau memburuk-burukkan. Nah, ini kan salah. Nah, kita sebagai orang tua ya harus menghandle itu, mencegah itu. Ya, jangan sampai terulang lagi, mungkin sekali dua kali itu terjadi, ya mungkin pengaruhnya belum begitu terlihat, tapi kalau terus-menerus seperti itu, nah ini akan membekas juga pada si anak. Dan si anak akan kebingungan ini, dia lihat kakeknya, dia lihat ayahnya, ternyata yang lebih dominan memberikan pengaruh itu kakeknya. Ya, nah jadi ya memang itu plus minusnya kita menumpang ya sama orang. Ya, kadang-kadang kita tidak memegang kendali lagi atas keluarga kita. Atau kalau mertua itu, orang tua itu menumpang, nah dia harus ikut aturan kita. Ya, di dalam mengurus rumah tangga itu. Nah, demikian. Jadi orang tua juga harus tahu batas-batas itu. Mungkin sebagian orang tua awam, dia nggak ngerti ya. Ya, makanya perlu kita bicarakan itu dengan baik. Ya, nah demikian. Maka kepatuhan anak sama orang tua juga ada batasnya dalam hal-hal yang ma'ruf. Ya kalau tidak ma'ruf ya sampaikan dengan cara yang hikmah. Kepada orang tua itu kita perlu memberikan nasihat juga. Ya, karena sebagian orang tua itu ya memang dia nggak ngerti, awam, ya, berbuat juga sukanya. Ya, kadang-kadang sebagai anak kita terintimidasi, ya harus ikut saja begitu. Ya enggak juga. Kita apalagi itu dalam rumah tangga, urusan rumah tangga kita itu bukan urusan dia sebenarnya. Sebagai orang tua sekalipun dia, cuma sebagai anak kita tidak boleh wala tanharhuma. Intihar di situ adalah meninggikan suara lebih tinggi daripada suaranya. Ya, kita menyampaikan nasihat kepada orang tua adalah satu kewajiban anak kepada orang tua juga. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tolong omongi sama orang tua itu ya supaya ya tidak melakukan hal yang seperti itu kepada anak, kan begitu ya. Supaya dia tahu bahwa kita punya kita kata cara ya, metode di dalam mendidik anak. Ya kita sebagai orang tuanya aja tidak melakukan anak seperti itu, kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin perlu disindir dia, jadilah kakek yang baik seperti Nabi SAW kepada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Nah, demikian. Ya itu kan cucu beliau ya, tapi Nabi cuma memperlakukan ya Al-Hasan ya seperti selayaknya orang tua memperlakukan anak. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita nanti ya sebagai orang tua akan jadi kakek juga. Nah, ini perlunya pendidikan anak ini ya. Nanti juga kita sebagai kakek juga bisa jadi kakek yang baik ya bagi cucu kita. Jangan seperti orang tua kita kepada cucunya mungkin ya, yang mungkin kita geleng-geleng kepala aja. Ya itu dialami oleh banyak orang tua juga. Mereka kebingungan itu menghadapi orang tuanya. Yang ini dihadapi orang tua, sementara yang menjadi korban adalah anaknya. Ya sangat dilematis. Maka ya harus ada ketegasan dan garis di situ. Yang susahnya adalah kalau dia numpang. Nah itu yang sangat susah. Ya numpang di rumah mertua atau orang tua. Nah ini yang membuat dia kehilangan kendali di dalam rumah tangganya. Ya, wallah. Jangan sampai kehilangan kendali di dalam rumah tangga. Karena apapun yang terjadi, ayah, suami itu adalah pemimpin. Nah demikian. Jadi harus diperjelas itu di dalam rumah tangga. Jangan menjadi satu yang nggak jelas sehingga saling tumpang tindih satu sama lainnya. Ya. Seperti yang saya sebutkan, ya, satu bahtera atau kapal jika ada dua nakhoda maka akan tersesat kapal itu. Atau bahkan karam. Ya, satu masakan jika ada dua koki akan berantakan rasanya. Nggak karuan. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sekian atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz sangat bermanfaat sekali. Dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan. Ya, tidak disebutkan nama dan tempatnya. Ya Ustaz, suami saya jika marah sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada anak. Baik anak ketika salah ataupun ketika mengganggu ketenangan dia alias berisik. Bagaimana seharusnya sikap saya sebagai istri untuk menasihatinya
Sedangkan jika saya nasihati jangan terlalu kasar kepada anak, maka dianya akan marah kepada saya dan menyuruh saya diam. Mohon solusinya Ustaz. Dan syukran jazakallahu khair atas nasihatnya. Ya, ini satu sifat yang buruk ya pada seseorang, yaitu emosional, pemarah, temperamental ya. Nah ini sifat yang tercela sebenarnya. Ada satu nasihat Nabi kepada seorang sahabat ketika bertanya kepada Nabi minta nasihat yang nggak panjang-panjang. Nabi mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ya 3 kali dia minta, 3 kali Nabi berkata jangan marah ya. Nah jadi Nabi juga mengatakan ya orang yang kuat itu bukanlah kuat bergulat, tapi orang yang kuat itu adalah yang bisa menahan dirinya ketika marah. Ini marah itu ya perlu kita manage ya. Jiwa kita, diri kita ya, sehingga santun itu lawan dari pemarah ya. Orang yang santun itu adalah orang yang bisa mengendalikan, memanage emosinya. Ya, tidak mudah dia meledak marahnya karena dia punya rim ya, ya dia punya kita katakan cara ya untuk bisa menahan amarahnya. Apalagi kepada orang-orang yang sebenarnya tidak patut kita lampiaskan, luapkan marah kita kepada mereka, yaitu keluarga kita. Jangankan kepada anak ya, kepada istri juga. Nah demikian, yang mungkin kita ada alasan kita untuk marah sama istri. Tapi itu pun ya harus kita redam. Ya sebisa mungkin. Karena kondisi marah itu kondisi yang sangat-sangat berbahaya. Karena setan itu ikut campur. Dia masuk ketika orang itu marah. Marah biasanya melahirkan penyesalan. Ya, dan berbuah kepada suatu keburukan yang disesali. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang orang yang sudah jatuh berkali-kali karena marahnya, nggak tobat juga begitu ya, nggak mengambil dan memetik ibrah. Bahwasanya setiap kali dia marah, keburukan yang akan dituainya. Sering itu terjadi ya, kita marah ternyata apa? Ya hasil yang kita dapatkan dari marah itu justru buruk, memperkeruh suasana, ya tidak menyelesaikan masalah. Tapi ya pada kali berikutnya kita juga nggak bisa lepas dari itu. Maka perlu ya kita untuk melatih diri ya menahan marah ya, kadhiminal ghaiz, afina 'anin nas. Ya orang-orang yang menahan marah dan bisa memaafkan, bisa memaklumi, dan itulah kesantunan para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah ya. Maka ya di sini mungkin perlu disampaikan kepada suami itu ya supaya jangan marah ya. Nah, dan demikian. Dan jangan nyampaikan nasihat waktu dia marah ya. Karena berbahaya itu. Itu seperti menyulut api dengan minyak. Ya, coba redakan dulu api itu. Nah, baru kita katakan dipadamkan dia marahnya. Ya, nah demikian. Ya, diberi pengertian. Dan itu orang yang punya sifat pemarah itu harus terus-menerus diingatkan. Itu muncul terus. Dan memang seperti itu. Ya, tidak mudah untuk menghilangkan sifat pemarah pada diri seseorang. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ada satu kasus yang pernah saya dapatkan ya. Seorang istri ya, seorang ibu ya, seorang istri lah kita katakan, mengeluhkan suaminya yang emosional, suka marah-marah. Terus saya bertanya kepada ibu tersebut, kepada istri tersebut, apakah memang sejak kenal suami itu memang seperti itu? Ya, dari waktu awal nikah dulu ketemu orang ini memang seperti itu. Jawabannya tidak. Dulu nggak seperti itu, Ustaz, katanya. Dulu dia ya biasa, nggak suka marah-marah. Ya, tapi akhir-akhir ini dia suka marah-marah. Saya bertanya, umur berapa Bu? Ya, suami. Ya 45 ke atas lah. Menjelang 50 katanya. Gitu ya. Saya katakan kepada ibu ini atau wanita ini atau istri ya. Coba periksakan Bu. General check up. Mungkin ada
kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, ya mungkin sudah kena juga gejala gula darah kan gitu ya. Diabetes mungkin itu penyakit-penyakit yang umum terjadi pada orang yang umurnya mungkin sudah sampai 40 kan ya. Ya, sehingga itu mempengaruhi kejiwaannya juga. Ya, mungkin ada darah tinggi ya, hipertensi atau itu yang buat orang suka marah jadinya kan begitu ya. Nah, mungkin ya perlu dikasih makanan yang sehat, bergizi kan gitu, yang seimbang begitu ya, mungkin bisa meredam hal itu gitu ya. Nah, ya dia mungkin memaksa suaminya untuk periksa ya. Setelah itu datang lagi dan bertanya, ya betul, ternyata kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, semuanya tinggi, dan ada gejala hipertensi juga, sehingga membuat kondisi kejiwaannya tidak stabil, ya menjadi labil dan mudah tersinggung. Dan apa-apa langsung marah gitu ya. Ternyata masalahnya mungkin di situ ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi banyak hal-hal yang membuat orang itu marah, mungkin karena itu pembawaan dari kecil, ya itu mungkin karena depresi boleh juga ya. Seperti hari ini mungkin ya, karena masalah ekonomi juga membuat orang suka marah-marah, jadi marah-marah, sensitif dan sensi ya. Nah, ternyata tekanan hidup dan lain sebagainya, ya. Atau juga karena faktor usia dan juga munculnya penyakit-penyakit yang kita sebutkan tadi, itu juga bisa memicu orang jadi suka marah-marah ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Baik, demikian saja, mudah-mudahan ya bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.